Salam sejahtera buat kita semua. Saya kembali lagi ingin berbicara tentang undang-undang yang mengatur bagaimana prosedural yang akan dilaksanakan dalam perkara pidana. Kita tahu bersama bahwa hukum pidana material itu adalah KUHP, ya. Lalu kemudian hukum pidana formil itu adalah KUHAP. Jadi ternyata di dalam KUHAP itu sendiri banyak sekali celah-celah ataupun peluang-peluang bagi ketidakadilan. Misalnya begini, di dalam pasal 83 itu mengatur tentang adanya kesempatan yang diberikan kepada pihak-pihak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam putusan perkara pra-peradilan. Nah, memang perkara pra-peradilan itu sendiri sudah diatur di dalam pasal 77 KUHP, yang kemudian pengertian daripada pasal 77 itu kemudian juga sudah diperluas sekarang ini melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, nanti bisa kita searching putusan Mahkamah Konstitusinya, yang dimana sekarang ini untuk penetapan tersangka sudah boleh diajukan upaya hukum pra-peradilan. Kalau dulu itu upaya hukum pra-peradilan itu kan hanya terhadap 3 hal, ya, terhadap upaya penangkapan, penahanan, dan terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Nah, kemudian kita ingin berbicara tentang adanya satu celah-celah yang akhirnya bisa dimasuki oleh hanya sebagian pihak. Kenapa kami katakan begitu? Kalau di dalam pasal 83 KUHP, di ayat 1-nya itu berkata begini, terhadap putusan pra-peradilan yang menuntut tentang pasal 79, 80, dan 81 itu tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Jadi maksudnya terhadap satu putusan pra-peradilan yang mengadili materinya tentang pasal 79, 80, 81 itu tidak boleh diajukan upaya banding. Tentunya tidak boleh diajukan oleh upaya banding oleh penggugat atau pemohon. Karena di dalam ayat 2-nya, pasal 83 ayat 2, terhadap termohon boleh mengajukan upaya banding. Itu yang kami sebutkan tadi, ada celah-celah yang bisa dimasuki oleh sebagian pihak. Sebagian pihak itu yang kami maksud adalah, kalau umumnya kan perkara pra-peradilan itu pihak termohonnya kan adalah polisi dan bisa juga jaksa. Nah, ketika hakim misalnya memutuskan bahwa termohon ini, polisi atau jaksa, dipersalahkan atau dihukum dalam putusannya itu, maka dua lembaga ini boleh banding. Nah, akan tetapi kalau permohonan pra-peradilan itu ditolak, maka si pemohon, berarti umumnya masyarakat, ya, tidak boleh banding. Itu yang terdapat di dalam pasal 83 ayat 2 KUHP, ayat 1 dan 2 lah. Kalau ayat 1 untuk mengatur kepada si pemohon, ayat 2 memberi kesempatan kepada termohon. Nah, syukurnya, ya, kemudian pasal ini sudah diuji memang, ya, sudah diuji ke Mahkamah Konstitusi. Itu kalau tidak salah kami di tahun 2012. Nah, jadi sekarang ini memang sudah tidak terbuka lagi kemungkinan bagi semua pihak untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan pra-peradilan, baik itu kepada termohon maupun kepada
pemohon. Itu yang kami sebutkan tadi, dalam pembuatan atau dalam penerbitan satu undang-undang itu kadang-kadang ada peluang-peluang atau ada celah yang memberikan hak, semacam hak istimewa kepada satu pihak, tapi menghilangkan hak kepada pihak lain. Padahal kita tahu salah satu ajas di dalam KUHP itu adalah equality before the law. Ya, jadi equality before the law itu adalah bahwa semua pihak bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Nah, kan tetapi kalau seperti pasal 83 tadi, sebelum diuji ke MK, tentu tidak ada persamaan di dalam hukum itu kan? Karena yang punya hak untuk banding itu hanya aparat. Masyarakat tidak punya hak untuk banding. Syukurlah di tahun 2012 kurang lebih itu diuji, lalu kemudian oleh Mahkamah Konstitusi, yang kebetulan kalau tidak salah waktu itu ketua MK-nya adalah Bapak Profesor Mahfud, maka kemudian pasal itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Artinya sekarang sudah terjadi persamaan hak oleh masyarakat maupun aparat. Nah, yang seperti ini yang kita harapkan juga sebetulnya dari para pemilik otoritas untuk berani mengambil tindakan dan untuk cermat menilai ketimpangan-ketimpangan yang ada di masyarakat itu. Kami bersyukur untuk Mahkamah Konstitusi yang bisa objektif, berani, dan menemukan kajian-kajian hukum yang lebih bersifat mengakomodir kepentingan orang banyak. Terima kasih.